Sehingga Allah ya, af'al yang bertempat di dalam tubuh. Sehingga ada anjuran disuruh duduk di dalam sholat. Nah itu, sehingga ada anjuran kita disuruh duduk di dalam sholat. Bertafakur sudah. Nah itu, bersemedi sudah, bersemayam sudah. Itu di dalam diri zat yang bersemayam di dalam diri manusia. Tempatnya duduk di dalam diri manusia. Maka kita disuruh bermusahadah, menyepi, berhalwat, sama seperti Allah duduk di dalam dirinya manusia. Duduknya Allah begitu saja, berdirinya Allah itu, rukuknya Allah begitu, sujudnya Allah, dan duduknya Allah. Sebenarnya dari la ilaha illa Allah sebenarnya. Nah itu. Nah, sudah selesai kita membahas la ilaha illallah ya. Karena la ilaha illallah ini merangkum seluruh alam, merangkum solatmu, merangkum segala macam apa yang ada pada diri ini, dirangkum bahkan siang dan malam, dirangkum oleh la ilaha illallah. Ditambah Muhammad Rasulullah. Muhammad rahasia Allah. Tuh. Muhammad itu rahasianya Allah, badan ini rahasianya gitu. Di dalam badan ini tempatnya rahasia, maka disebut al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu merupakan rahasianya Allah ya. Di dalam diri tempatnya. Maka rahasia Allah itu di manusia. Tinggal manusianya, manusia yang bagaimana. Nah, ini manusia yang bagaimana ya. Maka sholat adalah peragaan tauhid ya. Sholat itu adalah peragaan tauhid di dalam tunggalnya Allah. Nah, maka bertauhidlah ia, jadilah satu ia, tunggallah ia, esalah ia, ahadlah ia di dalam diri. Nah, seperti itu. Maka dikatakan, maka sholat adalah peragaan tauhid di dalam tunggalnya Allah. Allah sudah nyatu, sudah jadi satu, sudah pada diri. Maksudnya satu kesatuannya Allah ya. Ahadkanlah Allah di dalam sembahmu. Nah, kita harus ahadkan Allah di dalam sembah gitu. Maksudnya supaya hanya Allah saja yang ada di dalam sembah itu gitu. Tunggalkanlah Allah di dalam sholatmu. Tuh, satukan Allah itu, barengi Allah itu di dalam sholat pada saat kita sembah. Nah, kalau kita tidak merasa bareng dengan Allah ya, berarti kita bercerai-berai. Nah itu berpisah kita, mati itu kita akan berpisah. Nah itu, mana yang dari tanah kembali ke tanah, mana yang dari air kembali ke air, mana yang dari api kembali kepada api, mana yang dari Allah datang kembali kepada Allah, mana yang dari semua kembali ke asalnya masing-masing. Maka satukanlah jiwa dan raga. Tuh. Tidak ada lain, hanyalah Allah yang ada pada sholatmu. Nah, kalau kita sholat itu jangan berpikir yang lain sudah. Hanya Allah saja. Tumakninah, berpikir, konsentrasi pikiran. Maka hanya Allah saja yang ada pada diri kita sendiri. Hanya Allah saja yang ada. Begitu di dalam sembah. Begitu. Tekadkan itu, kita harus tekad. Nah, dan nekat. Tekad dan nekat. Nah, atau tetapkan pendirianmu. Nah, kita harus tetap yakin sudah. Nah, seperti itu. Jika bercabang dua pemikiranmu ya di dalam sholat, kalau seandainya bercabang dua pemikiran kita, seperti yang saya ungkapkan tadi, kita tidak merasa dibarengi Allah, tidak karena Allah, tidak ruku, sujud, dan tidak kita semua itu disertai Allah, berarti neraka wail bagimu. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagimu. Neraka wail itu tidak panas ya. Syukurlah tidak dapat yang panas, tapi dingin.
dinginnya nggak tahu dinginnya seperti apa. Nah, seperti itu. Sama saja kalau begitu, dingin terlalu dingin, panas terlalu panas, pilih yang mana? Tergantung kita. Az-zahiru Rabbi wal batinin Nabi. Tergantung kita. Bermulanya kenyataan Allah itu sekarang dari kita sendiri. Mau dekat, mau rapat, mau tidak, mau silahkan. Tergantung kita sendiri sekarang. Mau jadi orang baik, mau jadi orang tidak baik, mau jadi orang brutal, mau jadi orang kasar, mau jadi insan kamil mukamal, silahkan. Az-zahiru Rabbi wal batinin Nabi. Itu sekarang tergantung kita, terserah kita sudah. Nah, Allah sudah membebaskan selama hidup di dunia ini. Terserah kita pilih, mau yang mana kita pilih. Sekarang mana Allah? Nah, kita berpikir sekarang, mana Allah? Nah, yang kita sembah, mana Allah yang kita sembah? Jika kita tunjuk di dada ya. Jika kita tunjuk di dada, umpama di sini. Di sini kita tunjuk, mana Allah? Umpama contoh, kita tunjuk di dada. Dada namanya. Sekarang kita tunjuk di kepala, sini umpama. Kepala namanya. Kita tunjuk di mata, umpama contoh di sini. Mata namanya. Kita tunjuk di hidung, hidung namanya. Kita tunjuk di tangan, tangan namanya. Kita tunjuk di punggung atau di hati, hati namanya, punggung namanya. Kita tunjuk di sini, pusar namanya. Nah, semua itu atau kita tunjuk di bawah, kaki namanya. Kalau disebut satu persatu. Nah itu, jangan tunjuk agak ke bawah lagi. Ada parian ya. Andang-andang isorudel, iku jarene andang-andang kurang ajar. Maka jangan tunjuk agak ke bawah, tunjuk bagian pusar saja, ke atas sudah. Kalau ke bawah tunjuknya nanti andang-andang kurang ajar jadinya nanti. Nah, seperti itu. Nah, kalau bahasa Lomboknya kalau bilang andang-andang itu jeladengan, bawa pusat tahun menu. Jeladengan kurang ajar aran menu. Nah, itu artinya ya. Kalau andang-andang di bawah pusar itu andang-andang kurang ajar namanya. Itu makanya enggak berani saya tunjuk agak ke bawah begitu, singgung saja sudah. Nah, itu. Samarkan saja, saru-saru sudah begitu. Maka sholat adalah peragaan tauhid ya, di dalam tunggalnya Allah. Satu kesatuannya Allah. Ahadkanlah Allah di dalam sembahmu. Tunggalkanlah di dalam sholatmu. Tidak ada lain, hanyalah Allah yang ada pada sholatmu, pada sembahmu. Tuh, berarti jadilah Allah sembah diri, Allah paham diri, Allah kenal diri, Allah puja-puji diri jadinya. Nah itu, Allah jadinya segala-galanya. Allah yang berkehendak di dalam diri. Hidup sebenarnya yang mengatur, begitu saja sudah. Tekadkan itu atau tetapkan pendirianmu. Tuh, kita harus tetapkan pendirian kita ya. Jika bercabang dua pemikiranmu di dalam sholat, neraka wail bagimu. Nah, itu supaya diperjelas lagi ya. Sekarang mana Allah yang disembah? Jika kita tunjuk di dada, dada namanya. Nah, seperti itu. Jika kita tunjuk satu persatu, ada namanya. Itulah yang disebut asma. Nah, itu. Tapi zat itu Allah juga namanya. Nama zat itu Allah. Nah itu. Semua apapun yang mau disebut ada di dalam sagir ya. Semua apa mau disebut ada di dalam badan. Maksudnya ya, alam yang luas, lebih luas sebenarnya alam sagir ini daripada alam nyata yang segini besar dan luasnya. Sebenarnya lebih luas alam yang di dalam diri sebenarnya ya, daripada alam kenyataan yang luas. Alam dunia ini segini luasnya, tapi masih kalah dengan luasnya alam sagir yang ada di dalam diri kita ini sebenarnya. Nah itu, perhatikan itu. Tapi kelihatannya fakta kenyataannya kok sempit, kecil gitu. Nah, itulah kebesaran Allah, itulah kemampuan Allah. Nah, makanya ya, tidak ada yang mampu dan bisa meniru kebesaran Allah. Itu, tidak ada yang mampu dan bisa meniru kebesaran Allah. Allah taruh hidupnya di segala macam bentuk, segala macam rupa. Bisakah kita seperti itu? Tidak bisa.
Allah semua menaruh wujud rupanya di semua apa yang ada. Kita tidak bisa. Nah, seperti itu. Itulah ketiadabерdayaannya kita. Ketidakmampuannya kita. Ketidakkuasanya kita, ya. Tidak ada kuasanya kita. Maka disebut la haula wala, yang ada pada badan ini quwata ilah kecuali hanya perbuatannya Allah, kehendak Allah. Begitu itu disebut dengan karena Allah. Nah, begitu. Tubuh atau baitur rahim, ya. Nah, saya ulang, semua apapun yang mau disebut ada di dalam sagir tubuh, maksudnya ya, atau baitur rahim, di dalam batin maksudnya. Yang zahir ya ada di alam kabir. Nah, yang zahir ini ada di alam kabir, ada di alam yang luas, alam yang nyata, ya. Yang zahir maupun batin tidak pernah bisa dipisahkan. Nah, itu, maka contohnya ya. Ini kita sedang ada di kebun ya, yang sedang saya kerjakan ya. Nah, bumi ini tempat kita berpijak, tempat kita bertanam, tempat kita segala-galanya ya. Itu tandanya zahir dan batin tidak akan pernah bisa terpisah-pisahkan. Nah, itu. Maka dikatakan demikian. Rahman dan Rahim dari Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kembali lagi ke Bismillah. Nah, itu. Karena Bismillah ini mana bisa pisah Rahman dengan Rahim? Tidak bisa. Rahman mau dipisahkan, yang luar mau dipisahkan, tidak bisa. Rahim yang dalam mau dipisahkan, tidak bisa juga. Luar dan dalam adalah satu. Nah, maka ahadkanlah ia, esakanlah ia menjadi tunggal di dalam diri, tunggal wujud, tunggal sifat, tuh, tunggal asma, tunggal kemauan, tunggal kehendak, tunggal segala-galanya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Jadikan satu pada diri. Itu hidup dan rasa, itu yang perlu kita perhatikan. Hidupnya Allah dan rasanya Allah, bukan rasa kita. Nah, ini la haula wala larinya begitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Rahman adalah laki-laki. Nah, maka bukti nyatanya saya ini laki-laki. Nah, maka adanya manusia itu laki-laki, datang dari Rahman ya Allah. Maka dinyatakan oleh Allah menjadilah laki-laki, maka adanya laki-laki. Dan Rahim adalah perempuan, maka kandung rahim. Sering kita dengar kandung rahim, ya Rahim. Nah, itu rahim itu yang jelas yang di dalam. Nah, itu rahim itu yang di dalam. Maka Rahman dan Rahim tidak pernah bisa pisah-pisah juga. Maka laki dan perempuan selalu berpasangan. Itu istri suami, suami istri, laki perempuan, kekasih jadinya. Sepasang kekasih jadilah tunggal. Nah, kalau sudah sepasang kekasih berarti antara Rahman dan Rahim sudah jadi satu gitu. Maksudnya, mantap, antara laki dan perempuan sudah hilang lakinya, sudah hilang perempuannya, jadinya sepasang. Tuh, sepasang kekasih jadinya. Tuh, tunggal sudah dia. Nah, seperti itu. Adalah perempuan. Rahim adalah perempuan ya. Faktanya pada insan. Tuh, bukti nyatanya pada manusia. Maka ada laki, ada perempuan. Maka ada ibu, ada bapak. Tapi kalau Allah jangan diperibu, jangan diperbapak. Karena luar dan dalam itu dikatakan berpisah ya berpisah, dikatakan satu yang bersatu ya. Bercerai pun tiada. Nah, itu antara luar dan dalam, maka kita harus bedakan. Yang luar ini yang laki, yang perempuan, yang luar ini, tapi fakta kenyataan dalamnya luar dan dalam sama sebenarnya, sama rupa. Itu sama rasa, jadilah satu. Satu rasa jadinya, satu rupa jadinya, satu hidup, satu kehendak. Tuh,
tetap jadi satu. Kembali ke angka 1, kembali kepada alif, supaya tetap alif itu tak satu, begitu. Ibarat raja dengan permaisuri ya, seiring sejalan. Nah itu, ibarat raja dengan permaisuri, seiring sejalan, selangkah senada seirama, seia sekata. Supaya menjadi satu pemahaman, satu pemikiran, begitu. Maka jangan kita bercecok. Kalau kita bercecok suami dengan istri, berarti kita tidak sepaham. Itu. Berarti kita tidak satu arah, tidak satu tujuan. Nah, makanya kita harus sadar, kita harus iling ya, kita harus ingat, sadar bahwa jasad ini tiada dayanya quwata ilah, kecuali hanya Allah saja yang punya kemampuan, begitu. Maka la haula wala yang ada pada jasad ini, ingat itu. Tidak berdaya badan ini. Begitu. Insan nama zahir ya. Nah, nama yang zahir ini insan namanya manusia. Nah, Allah nama batin. Nah, Allah nama zat itu maksudnya zahir dan batin menjadi ahad. Tuh, zahir dan batin menjadi satu dia. Jadi satu. Nah, karena luar dan dalam, engkau dan aku adalah satu. Maka ada lagu. Engkau dan aku telah menyatu, satu jiwa dalam cinta. No, makanya lagu sudah memberitahu kita, engkau dan aku adalah satu, gitu. Maka kita jadikanlah ahad, jadikanlah satu. Itu, maka satu paham. Insya Allah kalau kita sudah satu pemahaman, jadilah kita sama-sama orang yang mengenal kepada Allah semua. Nah, pandanglah yang satu dari yang banyak. Pandanglah yang banyak daripada yang satu. Yang satu itu adalah banyak. Nah, manusia yang banyak, ciptaannya yang banyak. Tapi supaya kita menjadi satu pemahaman hanya kepada Allah saja. Sebanyak-banyaknya manusia begitu. Supaya kita menjadi satu paham, yaitu ma'rifatullah, mengenal kepada Allah, begitu. Allah ya, Muhammad Adam ya, Allah Muhammad Adam. Allah itu zat ya. Allah itu zat, karena nama zat itu Allah namanya, gitu. Maka dikatakan Allah itu nama, cuma nama. Itu cuma nama Allah itu. Makanya nama bagaimana mau bertempat, nama bagaimana mau berupa. Nah itu, kalau kita rupakan nama, ya bodoh kita namanya. Nah itu, kalau kita tempatkan nama, mana tempatnya nama? Kelebihan bodoh kita. Nah seperti itulah contohnya ya. Maka Allah Muhammad Adam, Allah nama zat, namanya cuma nama Allah itu. Maka jangan kita cuma sembah Allah, jangan kita cuma sembah nama, jangan kita cuma puja-puji nama. Yang kita puja-puji adalah yang pemilik nama. Itu yang kita cari adalah pemilik nama, yang kita kenal, yang mempunyai nama. Ini yang harus kita kenal, bukan kenal nama. Kalau cuma kenal nama saja saya juga bisa. Nah itu ibaratnya, ibarat nama siapa ya, nama presiden contohnya, saya kenal tapi tidak pernah berjumpa, sama saja bohong. Nah itu raja contohnya, ya saya kenal namanya, si ini, tapi ya namanya padahal sudah mati berapa ratus tahun yang lalu. Ini sama saja bohong, tidak kenal namanya. Tapi kita sudah merasa diri kita sudah mengenal kepada Allah, sudah makrifat kepada Allah, padahal belum. Baru cuma nama. Sekarang yang perlu kita cari adalah pemilik nama. Nah ini yang kita cari, pemiliknya nama. Nah itu yang hidup pada diri atau hayat ya, yang hidup pada diri atau hayat ya. Muhammad itu sifat. Nah, Muhammad itu adalah sifat. Maka sifat ini tidak akan bergerak ya tanpa ada empunya penggerak.
Tanpa ada zat yang menggerakkan di dalam diri ini, tidak akan bisa hidup. Tanpa hidup yang mengatur pada diri ini, tidak akan bisa apa-apa. Atau nyawa ya, atau nyawa yang disebut Nur Muhammad atau hawa ya, hawa, angin atau nyawa, nah itu sama saja ya. Yang disebut Nur Muhammad, cahayanya Muhammad. Nyawa itu adalah nur sebenarnya. Nah, itu nur itu juga datangnya dari mana? Dari Allah juga datangnya. Nah itu nur itu, nyawa itu datangnya juga dari Allah. Berarti bukan mutlak secara langsung, tapi Allah mengakuinya. Aku Muhammad atau aku Nur, kata Allah. Berarti cahayanya yang dimaksudkan, karena dia adalah halus sebenarnya. Nah halus tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tidak bertempat.